Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surat Al-Hajj ayat 37. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bermuajahah kembali dengan jamaah Al-Ikhlas di momen pengajian Ahad, berarti Ahad malam Senin, yang kebetulan saya menggantikan Ustaz Ridwan karena beliau menjemput yang praktek ngajar kembali di Sukabumi. Alhamdulillah, saya biasanya di hari Minggu itu ada agenda juga ke daerah Tasik biasanya. Tapi hari ini alhamdulillah saya berada di rumah. Tapi kemudian juga gini, yang pertama kali ke sini saya di rumah Pak siapa? Pak Iwan. Barusan dari Pak Ade Daryana saya menerima kabar bahwa beliau telah mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan beliau adalah orang yang setiap kebaikan yang beliau pernah amalkan, setiap kebaikan yang pernah beliau laksanakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Serta mudah-mudahan segala dosa yang ia lakukan, baik yang tidak sengaja ataupun disengaja, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Juga mudah-mudahan diri kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak dan langkah kita dalam menjadi seorang hamba Allah. Karena ternyata apa yang terjadi dan masa itu dari masa ke masa semenjak Rasulullah SAW sampai sekarang itu justru zaman itu bukan semakin baik, tetapi zaman itu semakin lama semakin jelek. Meskipun ada orang yang mengatakan bahwa hari esok lebih baik dari hari ini, tapi Nabi mengatakan justru sebaliknya, justru hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari esok. Artinya hari esok tidak akan lebih baik dari hari sekarang. Mungkin jika dibandingkan dengan ukurannya itu adalah ukuran kehidupan dunia, mungkin kemarin kita masih belum punya rumah. Mungkin kemarin kita untuk pergi ke tempat kerja, ke sekolah, ke kantor, ke tempat kuliah, mungkin baru berjalan kaki dan ngangkot atau nge-grab. Tapi sekarang mungkin sudah punya kendaraan, baik yang punya motor, baik yang punya mobil. Itu artinya ada kemajuan, berarti itu hari ini lebih baik dari kemarin, atau hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Tapi itu ukurannya adalah standar yang dilihat adalah ukuran kemakmuran dunia. Tetapi ternyata justru teknologi semakin canggih, semakin mudah, tetapi diri kita terarah kepada hal yang justru untuk ukuran agama justru kualitasnya menurun. Kamari menuju apa semangat kene untuk pergi ke pengajian ayeuna mah disaprak gaduh motor, justru resep jalan-jalan jadi poho ke pengajian gitu. Lu emang nanti orang jalan-jalan kan berkunjung ke mana dan ke sini. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Nah, ini adalah seperti apa yang dikatakan Nabi. Yang berikutnya adalah justru kita mengenal Islam itu tidak langsung dari sumbernya. Jadi
langsung tinabila terselang dulu oleh beberapa generasi bahkan kita. Bahkan untuk sekarang ini memisahkan mana perbuatan yang benar dicontohkan oleh Nabi dan mana yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ini sangat sulit karena ternyata sudah sangat jauh masa kita kepada masa Nabi. Tetapi ternyata meskipun begitu para ulama mewariskan kepada kita ilmu yang diabadikan lewat kitab-kitab seperti kalau kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Al-Bukhari dikenal dengan Sahih Bukhari itu dianggap oleh disepakati bahwa hadis yang disusun, kitab yang disusun oleh Imam Bukhari itu adalah kitab sahih yang paling sahih setelah Quran dan Sunnah. Jadi ada dua kitab, ada Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari. Nah itu adalah warisan di antara kitab-kitab hadis yang di sana mengumpulkan ajaran para nabi. Nah ini adalah tentunya menjadi untuk sekarang ini bagi kita umat Islam itu harus betul-betul mengerahkan segenap kemampuan kita untuk mengenal. Karena ternyata kalau kita lihat seperti ungkapan Nabi pada waktu sahabat bertanya yang bernama Hudzaifah bin Yaman, kata Hudzaifah bin Yaman itu mengatakan kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami pernah berada di masa jahiliyah dan masa yang jelek. Masa jahiliyah dan masa yang jelek. Kata jahiliyah, jangan dibayangkan bahwa jahiliyah itu masa yang bodoh. Abu Jahal itu adalah orang yang lebih kenal dengan ayat Quran, lebih mengerti dibandingkan dengan kita. Sampai Abu Jahal, kemudian diantaranya siapa lagi? Abu Sufyan pada waktu itu sebelum masuk Islam. Dia suka mencuri dengar ketika Nabi membacakan ayat Quran. Ini menunjukkan mereka mengerti karena mungkin ada ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi yang memberikan kepada mereka ketenangan sampai bukan hanya sekali. Nah zaman kegelapan itu ternyata Abu Jahal bahkan dikenal dulu bukan Abu Jahal, gelarnya Abal Hakam. Abal Al-Hakam itu artinya orang yang bisa diartikan orang yang memiliki kebijaksanaan, orang yang ahli, bahkan dia dikenal tokoh yang berpengaruh di Quraisy itu. Tapi kenapa disebut Abu Jahlin bodoh? Karena ternyata dia mengerti sebetulnya apa yang diajarkan oleh Nabi, tetapi kesombongan yang ada di dalam dirinya menutupinya, sehingga dia tidak mau mengakui kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad. Nah ini kalau tidak salah pernah saya membahas dulu tentang niat tapi selintas. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba sedikit mengulas sambil santai, sambil diskusi tentang niat yang sebetulnya saya sudah fotokopi ini, tapi masalahnya yang di halaman berikutnya itu tidak terfotokopi gitu. Tapi ini di bab, kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu bab pertama tentang bab ikhlas. Bab ikhlas yang saya bacakan tadi surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hewan yang disembelih itu dia tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, juga tidak akan sampai kepada Allah darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaan di antara kalian. Maksudnya nanti ini lebih kepada kenapa kita melaksanakan kurban.
gitu. Kunaon urang bet ngalaksanakeun kurban cing kinten-kinten kunaon mana gara-gara naon urang ngalaksanakeun kurban. Maka kalau dia itu wah orang mah kurban teh isin we piraku tatangga kurban orang malu. Memang nanti ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa malu itu sebagian dari iman, al haya'u minal iman. Tapi malu di sana bukanlah malu yang biasa, dalam arti hanya kalau kita malu misalkan ayo nyamper ke masjid, ayo orang pangaosan isin. Nah, itu malu bukan malu yang minal iman, tapi itu malu yang lahirnya dari goriza, dari insting, sifat naluri manusia, malu. Tapi yang malu minal iman itu nanti dia sudah mampu mengarahkan dirinya untuk mengupayakan supaya dia justru ketika dia memiliki nilai kebaikan, dia akan melatih diri supaya tidak malu. Gitu, kayak nanti dilatih, nah ya mainnya mah dilatih, ya dibalikkan. Jadi bukan hanya sekedar naluri, maka dia akan memilih, oh iya mah tidak layak untuk diterapkan malu di sini. Walaupun nanti malu yang insting itu adalah merupakan dasar al-hayatu minal iman. Nah, bisa jadi kita itu berkurban karena malu, atau ini mah urang neangan we sapi teh mahal. Wah tuh di mana-mana di kurban mah kudu muhari. Ternyata kan tidak mustahil dalam diri kita terbersit bahwa kurban yang kita lakukan ini justru adalah karena ingin dilihat oleh orang bahwa kurban kita kurban yang terbaik. Nah ini sulit di satu hal ini, hal yang nanti dengan niat dan keikhlasan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dan nampak oleh orang lain. Jadi tidak bisa kita wah si eta Maria, wah si eta mah hayang katanggar. Sehingga misalkan aya jalma abdi saya ingin berinfak, tetapi infak saya ini jangan dituliskan nama saya, tulis saja namanya hamba Allah, tapi di meja-meja gitu. Abdi tadi infak ke masjid, ada abdi matara sombong ke BKM masjid teh cenah. Tulis we hamba Allah. Tapi di meja-meja kabatur. Ini kan lucu. Maka nanti di dalam hal urusan berinfak itu tidak menjadi ciri orang yang tidak mau diketahui orang lain secara pokok. Bisa jadi sudah 100% dipastikan dia orang ikhlas. Atau sebaliknya, orang yang diumbar-umbar kepada orang lain tidak bisa kita putuskan, kita hukumi bahwa dia adalah orang yang benar. Gitu. Karena nanti kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah diungkapkan bahwa jadi bahasan yang ingin saya tegaskan, jangan keikhlasan itu kita terapkan kepada orang lain, melihat orang lain beramal terus kita nilai. Tapi bahasan keikhlasan itu kita nilai diri kita sendiri ketika beramal, kira-kira motivasinya apa. Karena untuk nilai ikhlas ini hanya diri kita dan Allah yang tahu. Orang lain tidak bisa. Walaupun secara dohir tadi ada orang yang dia itu diumbar sedekahnya, ada orang yang disembunyikan sedekahnya. Maka dalam surat Al-Baqarah diungkapkan intubdus shadaqati fani'imma hiya. Jika kalian menampakkan sedekah maka itu baik bagi kalian. Wa intufuha, dan jika disembunyikan, waktu hal fuqara, dan kemudian diberikan kepada orang yang fakir, fahuwa khairun lahum, maka itu lebih baik bagi kalian. Artinya yang diumbar, yang diurungkan tidak menjadi persoalan secara pokok, yang disembunyikan pun tidak menjadi persoalan. Hanya lebih baik. Kenapa? Karena peluang untuk hati tergelincir menjadi ria itu sedikit. Begitu. Nah ini mengenai
tentang keikhlasan. Kemudian bahwa kalau misalkan karena dia, atau boleh jadi apa yang kita lakukan tentang kurban itu adalah karena ada motivasi yang lain. Pak kantos teh kurban hayam kan kapukur banyak kak geningan pami ngabangun bumi tepat mencit kadang mah hayam atau domba nu umumna biasana domba nanti domba hideung mencit si getihna dikamanakeun dikucurkeun ka tiap juru bumi teras wengke si hulu nate pami telepat mah aya nu ditanam eta mencita kangge naon mencita kangge saha sementara sir Allah dalam Quran kata Allah wa ma uhilla li ghairillahi bihi jadi inna ma harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir ini di surat Al-Baqarah ada di surat Al-Maidah kalau tidak salah ada terus di mana lagi saya lupa lagi pokoknya yang jelas di surat Al-Baqarah ada tapi ayatnya saya lupa, silakan dibuka kembali. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Sesuatu yang disembelih dia tidak menyebut nama Allah, bukan menyebut nama Allah dalam arti tidak ditujukan untuk Allah. Nah, ini sembelihan seperti itu banyak terjadi. Yang tidak sadar orang teh menci tapi dilarang kena. Upami kurban kantos mendakan anu ngahaja disibutan di WH diuntungan kasep cenah ya eta teh pernah ada yang ada kan di sorbanan disibutan teh ku eta pernah iya betul itu memang terjadi lalu kira-kira itu memang seperti itu atau tidak begitu makanya nanti ada hal yang bahkan bacaan kurban itu sampai ke ada orang itu banyak diantaranya kalau kurban teh hewan sembelih teh kudu malik ka kiblat. Kadang si kuring sok bingung itu yang hareup kiblat teh hewan teh ka mana naonna. Rek salat. Siga rek salat gitu digolekeun ieu teh kala yang hareup ka kiblat teh hulu. Kaditu teh jadi lamun hewan kurban yang gigir kieu. Nah hulu nanu kaditu atawa ngagolerna teh ke urang kudu yang hareup kiblat gitu. Karena ternyata nanti hadis yang menyatakan bahwa ketika menyembelih hewan kurban mesti menghadap kiblat hewannya atau yang menyembelihnya itu hadisnya lemah. Jadi tidak ada tuntutan. Artinya begini, bade yang hareup kiblat teu naon, bade yang hareup ngaler mulon ge teu naon. Mau mengarah ke mana saja karena tidak ada perintah khusus harus menghadap kiblat. Tetapi kalau suatu saat kita menentukan bahwa mesti menghadap kiblat, nah ini yang perlu ada keterangan ketika menyembelih harus menghadap kiblat. Ini baru perlu hadis. Sementara hadis yang ada itu adalah doi lemah. Kita kumaha cenah cek batu ada doi ke hadis. Saya itu begitu. Doi tapi tidak bisa ketika dikatakan itu lemah. Hadis itu sudah disepakati hadis itu hadis yang lemah. Kalau hadis sudah dinyatakan doi tidak bisa dijadikan hujjah secara pokok. Nah itu nanti kalau di kurban itu biasanya kadang-kadang apa yang disembelih seperti misalkan kalau daerah Pakidulan, Pangandaran juga ada istilahnya pesta laut. Pesta laut itu adalah nanti mereka menyembelih kerbau, pakai si hulu munding nanti dilarung ke laut. Persembahan sebagai biasanya itu adalah istilah nate aya anu mengistilahkan syukuran justru itu. Syukuran laut. Si hulu dilarung ka laut jang saha. Jang Nyai Roro Kidul. Kela Nyai Roro Kidul itu digambarkan dalam mitologinya itu adalah sosok wanita cantik.
ayeuna beukeun hulu mending. Kumaha kabayang teh aya istri geulis tapi rasa hulu mending atah. Padahal mah pang masukkeun heula digule heula gitu kan. Cing di mah pantes lah ulah kagok gitu menggunakan akal. Nah, maka sembelihan seperti itu yang ditujukan bukan selain Allah, maka hukum daging yang disembelihnya itu adalah haram karena jelas di dalam Al-Qur'an bahwa uhilla bihi lighairillah. Termasuk tadi suka biasanya ayat mencit cenah kadang kalau ada mengobati orang sakit biasanya suka ada menyembelih ayam hitam. Menyembelih ayam hitam. Nah itu kayak nyembelih itu jangan gitu untuk siapa? Bisi justru dia menyembelih itu karena nanti persembahan buat mengadili tempat itu. Karena tidak sedikit. Jadi justru sembelihan itu biasanya sebagai bentuk persembahan panjilah. Jadi kadang upami di hiji tempat kadang cenah ieu mah cenah wayahna we tempat ieu mah kan sering dikaitkan jeung ieu mah tempatna angker, ieu mah wayah aya nu ngageugeuh tah nu gageugna ieu teh resepeun embe hideung. Resepeun hayam hideung, bari hayam hideung teh mahal, Pak. Hayam hideung hayam semani mahal kan harganya bukan seperti ayam kampung biasa dapat 100.000 kalau ayam semani itu lumayan harganya. Tah ayeuna kudu dipesek kudu dipejit sementara disembelih itu bukan disebut nama Allah tapi dipersembahkan. Justru bahkan setan itu atau apa lamun dikitu-kitu atau sigana upami aya nu kasurupan dan sebagainya itu dipasihan gitu teh tapi atau justru mereka akan taat juga menjadi lebih sombong. Nah ini tentang sembelihan. Nah macam-macam karena ini kaitannya dengan keikhlasan, kemudian ayatnya terkait dengan sembelihan, kemudian momennya juga momen penyembelihan hewan kurban. Sedikit kita singgung tentang penyembelihan hewan kurban. Sebetulnya kalau secara bahasa hadis itu kurban yang biasa kita lakukan itu bukan bahasanya bukan kurban, tapi istilahnya udhiyah. Udhiyah. Kalau sembelihan yang disembelih di waktu Idul Adha namanya udhiyah. Kalau sembelihannya itu terkait dengan kelahiran, istilahnya akikoh. Kalau terkait dengan ibadah haji, istilahnya itu adalah hadyu. Kalau terkait dengan itu idul kurban baru disebut udhiyah. Nah ada berarti ada akikoh, ada udhiyah, ada hadyu. Nah kalau udhiyah ada ketentuan hewan yang mesti disembelih berarti orang teh kedah apal hewan yang layak untuk disembelih itu seperti apa terutama di usia. Da ari nu teu apal mah model simkuring domba nu musinah teh kalau domba itu disebut jadi sapi ada musinahnya. Sapi itu kalau tidak salah 2 tahun lebih layak. Kalau domba itu 1 tahun lebih. Kalau sapi di bawah 2 tahun istilahnya jadaah. Kalau domba di bawah 1 tahun kisaran 8 bulan itu jadaah juga sama. Kalau kambing. Nah itu dari segi usia yang cukup untuk disembelih dijadikan sebagai hewan kurban dari segi usia. Dari segi kuring mah tidak bisa membedakan kalau seperti saya itu tidak bisa membedakan mana hewan kurban yang sudah cukup usia dilihat dari giginya dan tetap nah ninggalan kuntu domba gitu kita semua acan bagai istilah maka itu disebut ada ketentuan dari hewan kurbannya harus cukup usia kemudian bukan hewan yang cacat ketentuannya. Terus kemudian waktu penyembelihannya itu harus pada waktu yang telah ditentukan.
yaitu setelah sholat Id sampai hari tasyrik. Hari tasyrik itu berarti 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, itu sedikit menyinggung tentang hewan kurban. Hewannya, bentuk hewannya. Kemudian juga ada ibadah tambahan. Oke, upami kalau bapak-bapak nanti sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, kemudian bapak-bapak sudah mempersiapkan hewan kurban, ada ibadah tambahan bonus, bukan wajib tapi bonus sifatnya, yaitu adalah tidak boleh mencukur rambut. Rambut yang ada di badan pokoknya tidak boleh dicukur. Kemudian tidak boleh mencukur kuku. Bukan larangan, tapi itu menjadi ibadah tambahan. Tengurut kuku di tanggal hiji, masuk tanggal 1 Syawal sampai nanti hewan disembelih baru boleh bisa dicukur, bisa dipotong. Tapi maksud bisa itu maksud saya adalah nanti kalau tidak itu menjadi ibadah tambahan bonus itu. Kita mendapat pahala dari tidak memotong kuku, tidak mencukur rambut yang ada pada badan kita. Badan ngurut kumis ya teman. Nyukur rambut yang ada di badan pokoknya tidak boleh dipotong. Tidak dipotong itu lebih dahulu sebagai ibadah pelengkap tambah untuk ibadah kurban. Maka hal itu juga tidak terlepas dari niat nanti. Hanya nanti maka kata Allah lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang tidak akan sampai itu kepada Allah justru yang sampai itu bukan daging hewan kurbannya, bukan darahnya. Maka tidak perlu ada keyakinan atau tidak perlu dikir. Kan dahulu bahkan persembahan kalau di zaman jahiliyah persembahan hewan yang dijadikan persembahan itu nanti si darahnya itu dioreskan ke tembok Ka'bah diantaranya. Lamun ayeuna mah meureunna dikucurkeun ka juru rumah si eta untuk persembahan itu biasanya. Pasti ada ritual tertentu. Nah itu tidak mesti begitu karena kata Allah lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Justru nanti ketakwaan kalian lah yang akan sampai kepada Allah. Jadi ini penting jadi memelihara niat kita, yaitu niat memelihara niat kita supaya ikhlas. Kalau kami melepas pada kami mesti ikhlas ya. Kira apa hari ikhlas ke mana? Bisi suatu waktu kita mengatakan ikhlas, tapi aya dongeng kieu. Misalkan kita meminta tetangga kita untuk beberes di masjid. Hari kersa wetah tetangga orang teh beberes di masjid, tapi pas pendak deui manyun. Si horeng hilap ku urang teu disuguhan gitu. Teu dipasihan opieun beberes di masjid teh manyun. Cek urang teh begitu ibah suci atuh. Ibadah mah tong pamrih. Tapi ibadah mah kudu ikhlas gitu. Nah, ibadah mah kudu ikhlas. Kadang di satu sisi perkataan itu seperti benar dina ungkapan di Dharma. Jika itu benar padahal ibadah itu adalah bukan sesuatu yang jadi jangan dibayangkan ikhlas itu adalah sesuatu yang gratis. Kurang masuk ngabayangkeun ikhlas itu kudu gratis. Padahal ikhlas itu proporsional. Jangan salah. Ikhlas itu proporsional. Dalam arti begini, justru kita ketika beribadah mesti pamrih. Hanya bedanya kalau berbicara tentang keikhlasan, khusus dengan keikhlasan yang berkaitan dengan ibadah, maka ikhlas di sini harus ditujukan ibadah itu hanya murni mencari ridho dan pahala dari Allah. Kalau begitu, nanti ibadah itu tidak cukup dengan niat baik saja. Maka ibadah itu perlu kepada ilmu. Jadi orang teh semata-mata mudah-mudahan we jadi ibadah, jadi amalan.
Nah, jadi amalan suganwe atau ditampi, tidak bisa begitu. Karena tidak sedikit hanya sekedar niatan baik menjadi salah. Leres tetap pernah mengalami begitu. Kurang berniat baik tapi jadi masalah. Kan sering itu terjadi di kehidupan diri kita. Ayah jelema misalkan tak orang tengah aja justru jauh-jauh di pasihan ke orang teh di pasihan ya mah di pasihan apa misalkan nah da eta mau jujur hari mana ngahina ka orang di goreng duit segala kan selesai lah ya kejadian seperti itu merasa terhina dengan pemberian kita, merasa direndahkan, kan tidak sedih. Padahal orang tidak sedikit pun terlintas dalam diri kita untuk merendahkan diri. Gitu. Baik, berarti itu juga sudah menjadi bukti. Maka kalau tadi bahasanya mencari ridha Allah, maka tidak cukup. Kalau Ar-Raghib Al-Isfahani menyatakan yang disebut al-ikhlas itu adalah at-ta'ari min dunillah, at-ta'ari madunallah. Kita itu mengosongkan tujuan. Jadi dalam segala perbuatan yang kita lakukan itu tidak ada yang dituju kecuali hanya untuk Allah. Kenapa? Karena ibtigo amardatillah, karena mengharap ridho Allah. Jadi keridhaan Allah itu tidak bisa kita bayangkan. Nah itu mengenai gambaran ikhlas. Jadi ikhlas itu jangan dibayangkan. Nah nanti kalau dalam jual beli kan sok itunya menurang kadang bingung di ngomean kata tangga ya mah. Pedah jamaah masjid aya profesi misalkan ngomean jam ai kurang teh ngomean jam kata tangga teh hari pas beres kurang ditaros sabaraha mangga we saridona mangga we saridona kumaha lamun dibere 5.000 sieun butruk kieu teh saridona kan bingungnya teu pugu kan tidak sedikit ongkos saridona tapi di pasihan 5.000 justru dia menggerutu hari dibere gede dah urang teh jadi tidak ada pasti disebut saridona maka ini harus proporsional artinya cari yang membuat ikhlas sok sebutkan harga ngarah pugu jadi dia juga akan timbul kerelaan tadi lembang muamalah harus ada ukuran hitung ke nyerpis jam teh kebutuhan belanjanya ini lalu jasa kita untuk kita tawarkan untuk memasang alat yang dipasang atau HP dan sebagainya ini sebenarnya segitu. Nah ini sebutkan harga gitu. Nah itu nanti supaya terjadi keikhlasan dalam muamalah itu kudu gitu. Ulah saridona tapi jadi tebubu itu karena. Nah sebetulnya nanti ikhlas itu menuntut kesalahan. Maka kalau kita perhatikan keikhlasan itu jika disandingkan dengan niat adalah ikhlas itu termasuk di antara niat. Jadi niat itu niat itu adalah sesuatu yang kita bayangkan, yang biasa kita bayangkan. Niat itu adalah qasdun. Al-qasdu, an-niyatu al-qasdu. Yang disebut niat itu adalah tujuan. Tujuan melakukan amal itu adalah niat. Kalau kita gambarkan, kan seringkali kita mengenai tentang niat ini, seringkali kita memahami bahwa sebuah yang niat itu satu, biasanya niat itu dibacakan, dilakukan di awal perbuatan, ya kan umumnya begitu. Biasanya kalau saum nawa itu sauma godin anadai pardi sahri Ramadan kan itu dibacakan di awal. Tetapi kalau kita melihat nanti hadisnya, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab.
Kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal itu bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah bagi setiap orang itu balasan tergantung dengan apa yang dia niatkan. Jadi amal itu jadi baru disebut amal yang sahih menurut Allah kalau dibarengi dengan niat. Tapi ini sudah maknanya tadi dibawa ke makna ikhlas. Jadi kalau amal baru bisa diterima ada syarat, ada penyertanya, yaitu dibarengi dengan niat. Nah, niat. Wa inna malikurin, maka nanti balasan setiap amal yang dilakukan oleh seseorang itu akan bergantung kepada niatnya. Satu, niat itu harus menyertai amal. Salah satu contohnya begini, niat harus menyertai amal. Karena nanti para ulama yang umum memperkenalkan bahwa niat itu, jadi niat harus menyertai amal dari awal sampai akhir. Para ulama menyatakan dalam tariknya, qasdus syai'i muqtaronun bi fi'lihi. Yang disebut dengan niat itu adalah kita melakukan sesuatu, bermaksud melakukan sesuatu tapi sudah disertai dengan perbuatannya. Nah, itu baru niat. Jadi upami orang menuju sholat, tah sholat iya niat kumaha. Maka sepanjang itu dia melaksanakan sholat, niat karena Allah harus menyertainya. Terselang saja ketika kita sedang melaksanakan sholat dengan niat ingin dilihat oleh orang lain, maka yang itu tidak akan diterima. Nah, ini adalah yang mesti menyertai. Sementara nanti kalau kita misalkan angke bari mencit kurban, maka mencit kurban itu adalah menjadi tak etama bukan niat, etama baru azam. Nah, karena kalau berdasarkan keterangan pengarang kitab Syarah Riyadhus Shalihin Muhammad bin Alan, dia menyatakan kalau ma'at taroki maka itu adalah al-azamu, namanya azam bukan niat. Itu namanya azam. Nah, artinya harus disertai dari awal sampai akhir yang disebutnya, bukan di awal saja. Yang berikutnya adalah niat ini juga menjadi mi'yarul amal, menjadi patokan. Maka tiap orang dengan niat tersebut akan menjadi amal itu diterima ataupun tidak. Bahkan dalam sebuah hadis diutarakan bahwa niatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dibandingkan dengan amalnya. Nah, lebih baik dengan amalnya dengan amal bi ghairi niat, dengan suatu amal yang tanpa niat. Artinya lamun aya amal tanpa niat bukan amal, eta mah ngalindur disebut. Dan mungkin dari sengaja lamun disengaja mun teu ngalindur hilap, hilap persis seperti ketika saum makan menuju saum batal Bapak. Menuju saum makan siang hari batal yang pokok. Tapi ieu mah aya jami ongko nuju saum uih ka bobe uih salat dulu asalatar nyata we sangu. Tos 2 piring seep, tos jeung jusna deueut karek emut Allah abdi teh nuju saum batal. Batal teh henteu pakade ulah disebut batal. Dah hilap eta. Kecuali lamun ngahaja gitu. Karek rek ngahaja, ngahaja ke teh batal ngahaja dan pura-pura pokok. Ini udah hilang. Maka orang karena itu nanti kenapa bisa dihukumi tidak batal saum? Bahkan Nabi mengatakan eta mah bonus sedekah ti Allah eta. Karena nanti apa yang dia lakukan itu lahir karena dia lupa. Bukan lahir karena dia sengaja. Nah, maka seperti itu tidak dihitung sebagai sesuatu yang membatalkan saum. Maka
kadang makannya naon nu ngabatalkeun saum makan hukum itu dihaja pada tidak menyebabkan batal. Kamu pakai jeung hitut cai batal kayak gitu kumaha mimitina gitu. Kita harus hafal minimal. Harus hafal. Karena tidak sedikit ada yang memberi batas. Jadi memang umumnya ada yang memberi batasan tentang batalnya saum, diantaranya muntah yang disengaja. Sampai di sana. Sampai kapan kita ngaji? Sampai Isya? Atau sampai Isya? Sampai Isya. Sedikit lagi tentang satu itu. Jadi niat itu nanti adalah sesuatu yang menyertai amal. Yang kedua, yang disebut niat itu adalah dia tempatnya bukan di lisan, tapi niatnya itu adalah di qalbu. Kemudian ada keutamaannya. Keutamaan niat itu adalah diantaranya nanti kata Nabi keutamaannya. Kata Nabi dari hadis riwayat Imam Muslim, Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran. Sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang masirtum masiran yang mereka tidak melakukan perjalanan seperti kalian. Wala taqatum wadiyan, dan juga tidak seperti kalian melintasi lembah. Walakin illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Ini peristiwa ini adalah peristiwa Nabi ketika perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang yang terjadi untuk menghalau kekhawatiran serangan dari Romawi. Maka Nabi menganjurkan kepada orang-orang untuk menyerang. Ini terjadi di tahun 9 Hijriah. Artinya dianggap perang Tabuk ini adalah perang terakhir dari Nabi meninggal. Tidak masiron. Mereka tidak melakukan perjalanan seperti kalian. Juga wala qata'tum wadiyan. Tidak pernah teripu membawa senjata. Tapi sarokukum ilakanu ma'akum dalam hadis riwayat Muslim. Kecuali mereka bersama kalian, dalam arti mereka yang duduk berada di Madinah, tapi mereka memiliki pahala seperti orang yang berjihad. Habasahumul maradu, tetapi menahan mereka penyakit. Dalam riwayat lain, illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka menyamai kalian dalam urusan pahala. Jadi hari awalnya cicing di Madinah, tapi pahalanya seperti orang yang ikut berperang bersama Nabi, memiliki pahala. Nah artinya begini, orang yang biasa lamun diurang, orang yang biasa misalkan melakukan sholat ke masjid, kemudian dia tiba-tiba sakit, sholat nanti di rumah, bahkan baringan boleh sholat nanti, maka pahalanya memiliki pahala sama seperti orang yang sholat di masjid dan sholat sempurna dalam keadaan berdiri, pahalanya sama. Maka biasanya nanti kalau hal ini biasanya keluhan orang tua, nutos nyeri tubuh, nugas saya nafsu, aduh, saya sering ngobrol menanya orang yang sudah lanjut, sering, wah cina ibadah dengan tubuh teri baheula cina gitu. Kamu cina karek ayeuna bener ibadah bari geus kaya abdi rek nangtung ini hese, sakapeung sok jadi maksakeun. Maka anjuran Nabi, ida amartukum bisyai'in fatu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan kepada kalian tentang melaksanakan sesuatu, maka laksanakanlah sesuai kemampuan. Kalau mampunya sambil duduk, ulah maksakeun. Nutung-tunang ke suudon ka imam. Urang teh padahal geus teu kuat nantu. Imam acara misalkan panjang teuing, sahalaman misalkan pan ari nu nyeri sampean, maka tong boro lilenan samenit gitu, setengah menit oke nangtung pan nyeri itu teh
tunggu kayak mah imam dari waktu ya senyum orang kerja di suku macam panjang-panjang dari mungkin terjadi seperti itu. Maka pada waktu itu kalau sakit duduk. Kelas sedikit orang sedikit ini apa? Pak Ari sholat sambil duduk yang sah, jang anu tiasa nangtung. Apa bagi orang yang bisa berdiri atau yang tidak bisa berdiri? Boleh sholat sambil duduk. Kira-kira bagi orang yang bisa berdiri atau orang yang tidak bisa berdiri? Kan sholat itu boleh sambil duduk? Boleh. Bagi siapa? Bagi orang yang bisa berdiri, bagi orang yang tidak bisa berdiri? Bagi orang yang bisa berdiri. Nah, bagi orang yang bisa berdiri boleh duduk. Kan bisa nangtung. Kalau lagi sakit bisa berdiri? Bisa duduk. Bisa duduk? Bisa duduk, bisa berdiri? Bisa duduk. Bisa duduk. Sholat sambil duduk. Bisa orang yang lagi sakit sambil duduk? Bisa berdiri? Tidak bisa. Oh berarti sholat itu bagi sholat sambil duduk itu orang yang tidak bisa berdiri. Jangan salah, pas sholat sambil duduk boleh bagi mereka yang bisa berdiri. Jadi lamun bisa kena nangtung kan kena nangtung pada lami gagaleongan salih kue ulah sakit begitu Ustaz. Nanti lahir kesulitan itu. Jadi jangan jadi soli kau iman kata Nabi dalam hadis sebutkan sholatlah kalian sambil berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Maka kalau kalian tidak mampu naon? Bukan tidak mampu sholat sambil berdiri, bukan tidak mau berdiri. Soli ko iman, sholatlah kalian sambil yang diperintah dalam hadis itu berdiri atau sholat? Sholat sambil berdiri. Begitu cerita umumnya menerjemahkannya teh fa'ilam tasati jika tidak mampu berdiri faqaidan maka duduk. Akhirnya gitu. Dan orang teh mampu kene gitu sambil nangtung maksakeun. Nyeri nangtungna nyalahkeun imam. Bukan salah imam tapi karena kita salah memahami. Maka dalam hadis itu soli ko iman, sholatlah kalian sambil berdiri. Fa'ilam tastati maka jika tidak sanggup sholat sambil berdiri, faqaidan sambil duduk. Jadi artinya ketika sholat sambil berdiri teripu, silahkan duduk. Ukurannya silahkan tanyakan kepada diri kita. Sanggup teh ya lamun berdiri lipu teh, oh lipu. Jalan mah bisa, jalan. Kalau orang yang tidak sanggup untuk berdiri, bukan boleh lagi sholatnya wajib sholatnya sambil duduk. Gitu. Nah itu sedikit nanti. Kalau orang yang nanti ada uzur, maka pahalanya dia akan tetap sama seperti orang yang melaksanakan sholat sambil berdiri. Aina kieu lamun sholat sunat, nanti ada hadis yang menerangkan sholat sunat itu boleh dilaksanakan sambil duduk. Tah etama kalau sholat sunat orangnya masih sanggup untuk sholat sambil berdiri, tapi sholatnya sambil duduk, pahala tapi setengah dari orang yang sholat sambil berdiri. Ada nanti sholat yang dilakukan boleh sambil duduk, di antaranya sholat sunat. Boleh nanti hadisnya kalau di bulu-bulu mana itu ada di kitab bulu. Nah itu mah beda dari pahala nanti jadi setengah. Nah ini sedikit tentang udhiyah. Jadi kata kurban. Jadi saya ulas sedikit karena disambungkan. Jadi kata kurban itu diambil dari kurban itu takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sembelihan. Padahal jadi hanya diurang jadi populer dengan kata kurban penyembelihan. Sebetulnya pada hakikatnya setiap segala sesuatu yang sifatnya dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga sholat itu kurban, zakat, saum, haji, kurban itu. Ngan diurang mah jadi menyempit mana nanti mau disebut kurban, kudu we mencit mata mun DKM ditaros
Pak di tahun ini pada korban atau pinter gitu. Malah masih gitu dan lebih bayangkan benci. Padahal mah sholat itu kan masih di dalam rangka takarub kepada Allah kurban. Jadi itu mah makna secara umum kurban mata makna bahasa hadisnya biasanya diungkapkan dengan bahasa udhiyah kurban. Kemudian terakhir yaitu tentang niat. Niat itu adalah kalau secara pokok tempatnya di dalam hati bukan dalam lisan. Berarti bahkan kalau dalam nuzhatul mutaqin ditegaskan tidak mesti diucapkan. Tidak mesti diucapkan dengan lisan dalam kitab nuzhatul mutaqin. Masih syarah Rebusayid. Kemudian juga dia itu harus menyertai amal dari awal sampai akhir. Fadilahnya tadi ketika seseorang sudah memiliki niat, ya sudah ada niat, tetapi ternyata terhalang oleh udzur, maka niat itu menjadi maka orang itu dengan udzur yang dia laksanakan dari ibadah yang sesuai dengan kemampuannya, maka pahalanya akan memiliki pahala sama seperti orang yang melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat yang ditentukan. Itu mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ingin ada pertanyaan atau yang lainnya, insya Allah setelah sholat sambil nyantai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah merupakan sesuatu yang bisa menambah dan memperkuat keimanan kita. Serta mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, itu murni dari kesalahan saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu hanyalah milik Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan usia kita dalam rangka meraih segala pahala, dan mudah-mudahan setiap dosa yang pernah kita lakukan Allah ampuni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.